tsumma yarudduhuma wa ya'khudhu ghairihima. Bahwa Imam Ahmad dulu termasuk dari muridnya Al-Waqi, termasuk dari muridnya Muhammad ibnu Sa'ad, bahwa dulu dia setiap Jum'ah berdua antara Imam Ahmad dengan Hambal ibnu Ishaq. Maka Hambal ibnu Ishaq termasuk dari periwayatan Imam Ahmad. Banyak menukil Hambal ibnu Ishaq qala Ahmad. Maka keduanya setiap Jumat mengambil hadis dari Muhammad ibnu Sa'ad dari periwayatan Al-Waqidi. Setelah selesai dari Jumat disalin, maka dikembalikan, kemudian diambil lagi, dicatat. Setiap Jumat seperti itu. Maka inilah kedudukan Muhammad ibnu Sa'ad. Dan dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, min ahlil adalah wa hadithuhu yadullu ala sidqihi. Maka dia dari ahlil adalah dan hadis-hadisnya sangat baik. Maka disebutkan oleh Imam Az-Zahabi hafidun saduq. Dia seorang yang hafid dan saduq. Dan berkata Al-Husain ibnul Fahm Al-Baghdadi, kana kathirul ilm, kathirul hadis wa riwayah wa kathirut tulab wa kathirul kutub, katabal hadis wa ghairuhu min kutub al-gharib al-fiqh, kutubul gharib wal fiqh. Maka ini keadaan Muhammad ibnu Sa'ad. Maka ucapan Muhammad ibnu Sa'ad di dalam Al-Jarh wa Ta'dil termasuk dari mu'tadilin, seperti Imam Ahmad, pertengah-tengah, ataupun orang-orang yang di dalam mentausik itu tengah-tengah, sehingga tausiknya diambil. Dan dia mempunyai kitab Tabaqatul Kubra, banyak diambil oleh para ulama ucapannya karena mu'tadil di saat menyebutkan orang-orang terdahulu, terutama orang-orang tabi'i, di tabaqah para tabi'in. Maka kesimpulannya Muhammad ibnu Sa'ad, dia diambil ucapannya dari Jarhi wa Ta'dil. Namun dia dilaqabi dengan Katibul Waqidi. Maka siapa Al-Waqidi? Gurunya, di mana dia pencatatnya Al-Waqidi seperti Laits ibnu Sa'ad, Katibul Laits, pencatat Laits. Dan begitupun Syu'bah ibnul Hajjaj, dicatat oleh Muhammad ibnu Ja'far Gundar, dan seterusnya. Maka siapa Al-Waqidi? Dilaqabi dengan Sahibul Waqidi. Maka dia murid kesayangan dari Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi Al-Aslami Al-Madani. Maka Al-Waqidi nisbah kepada Al-Madani. Maka kedudukan Al-Waqidi barakallahu fikum, banyak dari para ulama yang mencelaknya, maka yang rajih dia adalah dhaif. Dan dari para ulama yang mencelaknya, banyak mencela dalam keadaan dhaf syadid, dikatakan matrukul hadis, dikatakan kadzab. Seperti Imam Ahmad mengatakan tarakahu wa marah yaqul kadzab, ma asyukku fil Waqidi annahu kana yuqallibuha yakni al ahadits. Maka sebagian ulama jauh dari hadis Al-Waqidi karena ketidaktahuan dan seterusnya. Maka sebagian mengatakan seperti Imam Ahmad, dia pendusta, dibuang hadisnya. Namun sebagian ulama yang mengetahui keadaan rawi ini, maka dia akan mendhaifkan, namun dhaifnya tidak syadid.
Maka dari ulama yang syadid seperti Imam Ahmad tadi mengatakan kadzab, dan juga Abu Daud, aku tidak menulis satu hadis pun, la aktubu haditsahu wala uhadits anhu ma'asyukku anahu kana yafta'il al hadis, bahwa aku tidak ragu lagi bahwa dulu dia bermain-main dengan hadis, mendustakan dan sebagainya. Dan begitupun para ulama ada yang mentausiknya. Berkata Abu Muhammad Al-Masibi, siqatun ma'mun. Ada yang mengatakan bahkan siqatun ma'mun. Dan berkata As-Saghani siqatun. Dan berkata Al-Qasim Ibnu Salam Al-Harawi siqatun. Maka mereka, bahkan Muhammad Ibnu Ahmad Az-Zuhli mengatakan siqah, dan Muhammad Ibnu Ishaq Al-Masibi mengatakan siqah. Dan banyak sekali para ulama yang memujinya. Berkata Mushab Ibni Abdillah Az-Zubairi, wallahi ma ra'aitu mislahu qat, siqatun ma'mun. Dan Yazid Ibnu Harun Al-Aili min asbatinas dari Az-Zuhri mengatakan siqah, dan Ya'qub Ibnu Syaibah As-Sadusi mengatakan siqah. Maka dari sini banyak juga para ulama yang mendhaifkan dia dalam keadaan dhaif pas-pasan, tidak dhaif syadid sampai dikatakan kadzab. Seperti Muawiyah Ibnu Shalih Ad-Dimashqi mengatakan dhaif saja maknanya. Dan juga didhaifkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Dan dari muasirin seperti Imam An-Nawawi mendhaifkan, dan juga Syekh kami Muqbil mendhaifkan, dan begitupun Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya. Maka kesimpulannya, wallahu a'lam, Muhammad Ibnu Amr Al-Waqidi keadaannya tidak seperti yang mengatakan kadzab matrukul hadis, tetapi dia tetap dhaif. Namun dhaifnya bisa naik kepada derajat hasan jika datang dari jalan yang lain. Maka wallahu alam ini kedudukan dari Al-Waqidi. Maka sekarang kita kembali kepada bagaimana ucapan Muhammad Ibnu Sa'ad kepada rawi yang siqah tadi, Abdurrahman Ibnu Shuraih Al-Mu'afiri Al-Misri, yang telah disiqahkan oleh orang-orang mutasyaddidin seperti Yahya Ibnu Ma'in dan juga An-Nasai dan juga Abu Hatim, dan disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ya'qub Ibnu Sufyan dan yang lainnya. Maka semuanya mensiqahkan. Kemudian berkesendirian Muhammad Ibnu Sa'ad yang merupakan Katibul Waqidi mengatakan mungkarul hadis. Maka disinilah kita melihat, pertama, ternyata ada juga yang berkesendirian. Maka semua orang mensiqahkan, bahkan mutasyaddid pun mensiqahkan kepada rawi Al-Mu'afiri ini, Abdurrahman Ibnu Shuraih. Kok berkesendirian Muhammad Ibnu Sa'ad? Nah, di sini kita melihat kok bisa berkesendirian, dari mana? Nah, di sini diketahui bahwa sebabnya dari penukilan Al-Waqidi, dan Al-Waqidi tadi keadaannya dhaif. Mungkin dia hafalannya dhaif sehingga diterima khabar oleh Muhammad Ibnu Sa'ad dalam keadaan salah. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, berkata Ibnu Hajar, lam yusib Ibnu Sa'ad fi tad'ifihi, maka tidak benar Ibnu Sa'ad dalam pendhaifannya kepada dia. Semua orang mensiqahkannya, dia mengatakan mungkarul hadis. Dan begitupun berkata juga Ibnu Hajar
lam yultafat ahadun ila Ibni Sa'ad fi hada fa inna madatahu minal Waqidi fil ghalib wal Waqidi laisa bimu'tamad wa qad ihtaja bihi al jamaah. Maka kedudukan jarahnya Muhammad ibnu Sa'ad di sini tidak ada orang dari para ulama yang mengambil ucapannya berkesendirian. Kemudian setelah dicek dari mana sumbernya, dari Aglabudon periwayatan dari Muhammad ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, maka bisa jadi kesalahannya dari Al-Waqidi. Dan disebutkan bahwa Muhammad ibnu Sa'ad banyak meriwayatkan dari Al-Waqidi dan bahkan dia taklid a'ma kepada Al-Waqidi. Maka dari sini salah satu penyebab kenapa tidak ada muhaditsin yang mengambil ucapannya. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, ucapan para ulama ahli jarhi wa ta'dil kepada seseorang baik yang terdahulu atau orang yang hidup di zaman now, maka ucapan ulama mereka itu satu pada dasarnya. Karena mereka tidak berbicara dengan hawa nafsu. Awas. Maka ucapan Abu Hatim An-Nasai, Yahya ibnu Ma'in yang mutasyaddid, dan dengan ucapan Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Zur'ah dan Imam Ahmad yang mu'tadil, dan ucapan para mutasahilin Al-Ijli dan juga Ibnu Hibban, maka mereka ucapan-ucapannya pada hakikatnya dalam berbagai perkara-perkara rawi semuanya hampir sama, hanya berbeda lafaz, kedudukan sedikit. Maka ini asal dari ucapan ulama ahlu jarhi wa ta'dil, menunjukkan apa? Bahwa semuanya mereka berbicara dengan ilmu pertama. Tidak, orang ini tidak mengetahui ilmunya mengatakan dhaif, hada zulum. Atau orang tidak mengetahui ilmunya dikatakan mahalu hada rajul thiqah, ini kedzaliman. Maka asal dari ucapan ulama ahli jarhi wa ta'dil, mereka takut kepada Allah dan mereka tidak berbicara dari kebodohan, kejahilan. Dan begitupun para ulama di zaman now, di saat berbicara kepada dai masyayikh yang ada, maka contohnya dari masyayikh yang ada seperti Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, maka dia alim ulama di zaman ini. Kemudian ada yang menjatuhkan dikarenakan permasalahan pribadi, seperti diikuti oleh kelompok As-Sa'afiqah dari kelompok Luqman dan jumhurnya. Maka mereka Sa'afiqah mencela Syekh Muhammad Ibn Hadi tanpa hujjah, dan sekarang mereka malu sendiri karena apa yang mereka ikuti dari masyayikh mereka yang pada hakikatnya masyayikh muda dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Syekh Muhammad. Maka sekarang Syekh Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah. Apa yang mereka tuduhkan tidak benar dinafikan, dan sekarang Syekh Muhammad mengajar kembali dan ilmunya menyebar sekarang, diambil oleh para ulama ahli sunnah dan murid-muridnya. Maka ini dari permasalahan contoh di kehidupan kita, di mana permasalahan para ulama menjarah dan para ulama mentakdil itu bukan dari hawa nafsu. Maka seorang dai ilallah yang hidup di zaman now misalnya, yang kita ketahui di antara kita, bukan dengan Sa'afiqah dan bukan juga dengan kelompok Al-Hajuri, dan juga bukan dengan kelompok Jama'atut Tabligh atau dengan kelompok Ikhwanil Muslimin, dan juga tidak dengan kelompok yang bermudah-mudahan seperti As-Sururi dan juga kelompok Ikhwanil Muslimin dan juga kelompok Roja.
maka kita berikan haknya bahwa dia dai sunnah. Mahalu sifulan ahlu sunnah. Maka itu keadaan semua orang yang ada. Kecuali yang ada di dalam hatinya sedikit bermasalah, maka akan mentahdir. Namun tidak sampai mentahdir secara besar-besaran. Paling hanya sekedar urusan pribadi. Maka ini adalah inti dari permasalahan ucapan asas dari para ulama. Mereka berbicara dalam keadaan insaf, maka ucapan-ucapan mereka kebanyakan hampir sama. Fala hada huna. Di saat para ulama membicarakan kepada rawi sawa'un kana minasiqat Abdurrahman ibnu Suraih al-Mu'afiri, semua ucapannya sikoh, bahkan mutasyaddidin seperti Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim dan juga An-Nasa'i mengatakan sikoh. Walakin ungdur tafarrada bihi Muhammad ibnu Sa'ad dengan mengatakan mungkarul hadis. Ini dulu jadi poin perbincangan. Kenapa gerangan dia mengucapkan seperti itu? Dicek apakah dia ucapan akron, kama marra ma'ana qaulul akron la yu'tamad wala yudhkar fil jarh. Tadkur man min qabl, masalan qaul Yahya ibnu Ma'in